Memang, kalau urusan batin tak terpenuhi, bisa membuat orang gelap mata. Sampai-sampai, aku rela memberikan sesuatu itu, yang seharusnya milik suamiku, malah kupersembahkan pada putra tiriku, yang membuatku lupa akan janji setia pada suamiku. Namaku Dina, dan inilah pengakuan yang selama ini kusembunyikan dalam kehidupanku. Kehadiran Andre, anak tiriku ke rumah, mungkin menjadi awal peristiwa indah itu bermula. Pemuda itu datang dalam rangka magang di kantor Mas Basri, suamiku. Ia sebagai seorang ayah yang baik, wajar saja jika Mas Basri berambisi agar Andre bisa mengikuti jejaknya sebagai pengusaha sukses. Mas Basri juga memastikan Andre mendapat tempat terbaik di perusahaannya itu, semata-mata agar karir sang anak yang kelak akan menggantikan jabatan ayahnya. Aku dan Mas Basri sendiri sudah menikah hampir 3 tahun lamanya. Dia benar-benar mencintaiku, meski pada akhirnya akulah yang mengkhianatinya. Mas Basri, yang saat itu berusia 53 tahun, merupakan seorang duda yang ditinggal mati istrinya beberapa tahun yang lalu. Sedangkan aku, juga seorang janda, yang juga ditinggal mati suamiku, tapi bedanya, aku tidak mempunyai anak. Mas Basri memiliki satu putra, yaitu Andre, yang secara keseluruhan, Andre memiliki perawakan yang jauh lebih ganteng daripada Mas Basri. Dia mewarisi gen dari ibunya, yang masih merupakan keturunan Timur Tengah. Aku ingat betul, betapa aku sempat terkagum oleh parasnya saat pertama kali kami bertemu. Usia Andre saat itu baru menginjak 23 tahun, sedangkan aku berumur 47 tahun. Nanti kamu tinggal di rumah papa aja ya Dre, papa soalnya sering bolak-balik ke luar kota, lagi pula, papa gak tenang ninggalin mamamu sendirian di rumah, ujar suamiku, saat kami berkunjung ke rumah ibu mertua, untuk menjemput anak tiriku itu. Memang, sejak aku dan Mas Basri menikah, Andre memilih tinggal bersama ibu mertuaku. Kehadirannya bukan hanya sekadar menemani ibu mertua, tapi juga menjadi tumpuan setelah ayah mertuaku meninggal dunia. Tapi Bas, gak baik loh kalau Andre tinggal di sana, apalagi hanya berdua dengan Dina. Samar-samar ku dengar ibu mertuaku keberatan dengan usulan Mas Basri itu. Tapi Bu, Andre kan sudah dewasa, dia tahu mana yang baik dan enggak, lagi pula, enggak akan lama kok, nanti, kalau udah selesai masa magangnya, aku akan carikan dia kos, jawab Mas Basri, berusaha meyakinkan ibunya. Baiklah kalau kamu sudah yakin, ibu cuma bisa doain yang baik-baik buat keluargamu, ucap ibu. Sore harinya, kami bertiga pun pulang ke rumah. Perjalanan kembali dari Surabaya ke Jakarta terasa lebih sunyi. Andre yang duduk di kursi belakang sering melamun, seakan terbebani oleh ucapan neneknya. Dan sesampainya di rumah, Mas Basri, tanpa basa-basi, segera menunjukkan kamar yang akan ditempati oleh anaknya. Kamar itu adalah kamar tamu, yang letaknya persis bersebelahan dengan kamar kami, yang hanya dipisahkan oleh dinding tipis. Mas Basri meminta Andre membereskan barangnya, dan langsung beristirahat di kamar itu. Awalnya, aku tak begitu setuju jika Andre tidur persis di sebelah kamar kami. Aku hanya khawatir, ia akan mendengar suara-suara saat kami menunaikan kewajiban kami. Tapi, Mas Basri tak mengindahkan kekhawatiranku. Katanya, kasihan,
kalau Andre harus tidur di kamar dekat dapur. Padahal, menurutku, kamar di sana juga cukup bagus. Singkat cerita, setelah Andre menghabiskan seminggu penuh magang dan tinggal bersama kami, ia mulai menunjukkan upayanya untuk menyesuaikan diri. Seringkali saat aku sedang berkutat di dapur, Andre sudah berdiri di ambang pintu, menawarkan diri untuk mengupas bawang atau mencuci sayuran. Bahkan, ia tak segan mengambil inisiatif untuk menyapu halaman atau mencuci piring tanpa perlu ku minta. Sikapnya yang rajin dan sigap membuatku merasa banyak terbantu. Bahkan, dari kebiasaan itu pula, entah kenapa, tumbuh perasaan lain di hatiku. Terasa nyaman, terutama saat di dekatnya. Hanya saja, ada satu hal yang kadang membuatku risih, yaitu tatapannya saat ia memandangku. Tatapan yang seolah menerawang, dari ujung rambut hingga lain-lainnya. Bukannya sombong, memang banyak yang bilang, jika posturku lumayan ideal. Bahkan, sebelum menikah dulu, aku sempat menjadi primadona, dan mungkin, itu pula alasan Mas Basri kesemsem padaku, hingga menjadikan aku istrinya. Tapi lain halnya dengan Andre, memang aku risih, tapi, ada rasa bangga pula di hatiku. Pernah suatu sore aku pura-pura menegurnya. Saat itu kebetulan, aku menggunakan daster sederhana, lalu duduk di depan TV. Di tengah larut akan acara TV itu, tiba-tiba Andre datang, sambil mengacak-acak meja, untuk mencari kunci motornya. Padahal, semua tahu, jika kunci itu selalu digantung di rak dekat pintu. Saat itu, aku paham, jika ia hanya pura-pura, agar bisa menatapku lebih lama. Dan ketika aku menoleh ke arahnya, seketika itu ia gelagapan, dan menunduk salah tingkah. "Kamu kenapa sih, kok dari tadi liatin mama terus, apa ada yang salah?" tanyaku. Enggak ma, ini, Andre lagi cari kunci, tapi nggak jumpa, sahut Andre tergagap, sambil menggaruk tengkuknya. "Tapi bukan lihatin mama kan?" tanyaku lagi. Seketika Andre kebingungan untuk menjawabnya. "Enggak kok ma, beneran," sahutnya canggung. Aku tersenyum dalam hati melihat tingkahnya. Ya, meskipun kami akrab, tapi, aku tak langsung percaya, dan masih menjaga batasan dengannya. Sampai suatu ketika, tepat sebulan Andre tinggal di tempat. Mendadak, Mas Basri berpamitan akan keluar kota selama 3 hari, untuk meninjau proyeknya. Dan malam harinya, saat kami hendak istirahat, ia sempat berpesan. "Mungkin, besok subuh, Papa sudah harus di bandara, Mama sama Andre baik-baik ya di rumah," kata Mas Basri, sambil memberi rangkul belakang. "Iya Pak, Papa hati-hati loh ya," sahutku, sambil menoleh ke arahnya. "Oh ya, sebelum Papa pergi, apa boleh, kalau Papa," katanya, sambil mengedipkan mata, seolah memberi kode, jika ia menginginkan sesuatu itu, sebelum ia pergi esok hari. Aku yang mengerti pun, mengangguk sambil tersenyum. Meskipun aku tahu, jika nantinya, aku pasti kecewa, lantaran, ia tak akan bisa lama. "Ih, Papa, ya udah kataku, sebelum akhirnya ia memberi sambutan itu. Dan ya, sesuai ucapanku, malam itu, aku pun antusias menghabiskan malam, sebagai bekal selama ia pergi. Ia benar-benar mencurahkan perhatiannya, demi kebaikan mulia kami. Bahkan,
Volume suara Mas Basri yang memang tinggi, justru membuatku sedikit cemas. "Mas, kurangi volumenya. Andre kan di sebelah," kataku, sambil mengatur laju angin. "Mama tenang aja, dia nggak akan bangun kok," jawab Mas Basri dengan santainya. Mendengar itu, aku pun berusaha tenang. Tapi rupanya, kecemasan itu pun menjadi kenyataan. Beberapa menit sebelum aku dan Mas Basri tiba pada tujuan utama, dari celah pintu yang sedikit terbuka, nampak sekelebat bayangan pria melintas, yang kuyakini itu adalah Andre. Sungguh aku benar-benar tak menyadari, jika pintu kamar kami lupa dikunci. Sehingga tak ayal, kebaikan itu pun menjadi siaran langsung bagi putra tiriku sendiri. Meski begitu, aku tak mengadukan hal itu pada suamiku. Aku khawatir ia akan marah, bahkan akan menegur Andre, lantaran dianggap tak sopan. Sampai keesokan harinya, setelah kami bertiga sarapan bersama. "Andre, Papa titip mamamu ya, kalau dia butuh apa-apa, tolong dibantu," pesan Mas Basri, sambil melangkah ke garasi. "Iya Pa," sahut Andre sambil tersenyum. Aku lantas mengantar suamiku sampai garasi. "Papa berangkat dulu ya," pamitnya, sambil memberi sambutan di kening. Tapi ternyata, hal itu lagi-lagi menjadi tontonan bagi Andre. Ia mematung di depan pintu utama, dan tak berkedip saat memperhatikan kami. Saat aku kembali masuk ke rumah, setelah mengantar Mas Basri, nampak Andre senyum-senyum melihatku. Aku berusaha mengabaikannya, dan justru melangkah menuju halaman belakang, untuk menjemur baju yang sudah dicuci, lalu menjemurnya satu persatu. Tapi, tak lama kemudian, Mama butuh bantuan. Andre tiba-tiba mengejutkanku, dengan berdiri di belakangku. Nggak usah Dre, Mama bisa sendiri kok," jawabku, berusaha menyembunyikan kegugupanku. Sejak kepergian Mas Basri, entah kenapa, aku malah canggung saat bersitatap dengannya. Ada rasa malu yang tak bisa kusembunyikan, terutama setelah aku dan Mas Basri menjadi tontonannya. Alhasil, sepanjang hari itu, dan keesokan harinya, aku berusaha menghindar. Aku lebih banyak di kamar, saat Andre di rumah. Tapi sayangnya, di hari ketiga, sehari sebelum suamiku pulang, tepat di malam harinya, tiba-tiba, hujan, badai, petir, dan angin kencang datang. Bahkan, lampu yang semula menyala, justru padam sejak sore, yang membuat suasana semakin mencekam. Selama itu pula, aku memilih diam di kamar, bersembunyi di balik selimut, untuk mengatasi rasa ketakutan. Bahkan, sejak siang hingga malam, aku juga melupakan sarapanku. Di tengah kecemasan itu, kira-kira jam 8 malam, mendadak terdengar suara ketukan pintu, disertai suara putra tiriku. Mama, panggilnya dari luar saat itu. Aku sengaja tak menjawab, lantaran khawatir akan terjadi sesuatu nantinya. Apalagi, saat itu, memang hanya kami berdua di rumah. Tapi, lantaran aku tak kunjung menyahut panggilan itu, mendadak, Andre pun masuk dengan bantuan senter ponselnya. Ia berhasil menemukanku di balik selimut itu. Makan dulu yuk," ajaknya. Sementara aku, tetap diam, dan berpura-pura tidur. Sejenak, suasana menjadi hening, sampai tiba-tiba, Andre menarik kain itu. Sontak, aku pun gelagapan, apalagi, saat itu,
hanya ada daster yang sedikit terawang. "Apa-apaan kamu?" kataku, sambil merapikannya lagi. "Maaf Ma, Andre cuma mau ngajak makan kok, soalnya lauknya sudah Andre panasin," jawabnya, sambil memperhatikanku. Meski hanya diterangi senter, aku tahu, netranya jelas tertuju pada dua anugerah itu. "Tunggu di meja makan sana, nanti Mama nyusul," kataku, dengan nada sedikit jengkel. Dan alhasil, setelah Andre pergi, aku segera mengganti daster itu dengan yang lebih sopan. Tapi, di saat aku belum rampung dengan urusan itu, lagi-lagi, aku dibuat kebingungan ketika Andre kembali datang, lalu memberi rangkul dari arah belakang. "Loh, Andre, apa yang kamu?" Mendadak ia membungkam ucapanku dengan jemarinya itu. "Diam dulu Ma, di luar ada yang bisa bisik," katanya, mengingatkanku. Yang semula biasa, justru semakin erat, seolah ingin melindungiku. Dan benar, samar-samar ku dengar suara orang bicara tepat di samping jendela kamarku. Aku begitu merinding, lantaran suara itu seperti komplotan yang sedang merencanakan sesuatu. "Ya, halo polisi, sudah sampai gang 5 ya? Oke, saya tunggu." Dengan suara lantang, Andre berpura-pura menelpon petugas. Dan alhasil, orang-orang yang ngobrol tadi itu pun terdiam. Sampai tak lama kemudian, buru-buru pergi ketakutan. Aku menghela nafas lega, karena setidaknya Andre sudah mengusir mereka. Bahkan, aku sempat tersanjung dengan keberanian putra tiriku itu. Tapi, rasa lega itu seketika berubah jadi debaran saat tahu jika Andre masih melindungiku. Ia takut melepasnya, dan justru menarik dagu hingga berhadapan wajah yang begitu dekat. Bahkan, aku bisa merasakan hembusan nafas yang menerpa. Seharusnya, aku bisa menjauh saat itu. Tapi, belum sempat aku berpikir, Andre lebih dulu memberi sebuah sambutan pada silaturahmi antara bibir. Andre, apaan sih?" kataku, berusaha sebisa mungkin menjauh. Tapi, Andre malah seakan menuntut lebih. "Ma, Andre sayang sama Mama," ujarnya, membuatku terbelalak. Yang bener aja kamu." Jujur saja, aku kaget mendengarnya. Meski tak dipungkiri, aku pun sedikit terbuai dengan kejujuran itu. Tapi Andre, Mama ini, belum sempat menyelesaikan kalimatku, Andre lebih dulu mendorong. Sambutan demi sambutan, kembali ia haturkan. Bahkan, aku yang semula sempat ragu, justru berubah, ketika sebuah jemari mulai mencari-cari gerbang kehidupan. Aku benar-benar tak mengira, jika malam itu, menjadi malam yang paling beda untukku. Terutama, ketika perahu motor itu melaju, menuju pintu gerbang Samudra Biru. Sungguh, baru kusadari, jika putra tiriku itu, memiliki niat begitu mulia padaku. Bahkan, lambat laun, aku pun terbawa dalam arus gelombang samudra yang tercipta, dan tak lagi memikirkan suamiku. Jujur, kuakui, dia memang berbeda dari Mas Basri, yang hanya mementingkan keperluannya sendiri. Berbanding terbalik dengan Andre, yang begitu lihai dan telaten dalam pekerjaannya. Sesekali, aku memanggil-manggil namanya, begitu pula dengan Andre, yang juga memanggil namaku. Hingga pada saat banjir bandang melanda, akhirnya, baik aku dan Anda pun, tiba pada tujuan mulia itu. Tapi,
Di saat yang sama itu pula, tanpa terasa, aku menitikkan air mata. "Maafin Andre ya Ma," ujarnya, yang menyadari kesedihanku. "Sudahlah Andre, Mama juga yang salah," sahutku. "Salah kenapa? Mama gak salah kok," ujarnya. "Mama salah karena diam-diam menyimpan perasaan sama kamu," jelasku. Mendengar itu, wajah Andre pun bersemu. "Jadi, Mama juga," aku mengangguk sebelum ia menuntaskan kata-katanya. "Tapi, jangan cerita sama papamu ya," ucapku. Andre tersenyum, "Ya nggak mungkin lah Ma, kan sama saja Andre cari masalah," sahutnya. Alhasil, kami pun tertawa bersama, sampai lampu kembali menyala. Kami pun kembali mengulang rapat paripurna itu, untuk kedua kalinya. Memang, hatiku dilingkupi rasa bersalah. Tapi anehnya, juga ada rasa lega, yang sulit kujelaskan. Malam itu, seharusnya, menjadi malam terakhir kami berdua, sebab, pagi harinya, Mas Basri akan pulang. Aku harus bersiap menyambutnya, dan berpura-pura, seolah tak terjadi apa-apa, begitupun dengan Andre. Tapi, kepulangan yang kutunggu itu pun, rupanya tak akan pernah terjadi. Pukul 10 pagi, saat aku sedang membersihkan rumah, ponselku berdering. "Halo, benar ini dengan Ibu Dina, istri dari Bapak Basri," ucap dari telepon. "Iya, saya sendiri, ada apa ya?" tanyaku. Entah kenapa, perasaanku mulai tak nyaman, apalagi, suara di seberang telepon terdengar panik dan berat. "Maaf Bu, kami harus menyampaikan kabar dadakan, bahwa mobil yang membawa Bapak Basri, mengalami kecelakaan saat perjalanan pulang. Kami sudah berusaha, tapi Bapak meninggal dunia di tempat kejadian." Mendengar hal itu, dunia seolah runtuh seketika. Aku nangis histeris, disaksikan oleh Andre, yang langsung menghampiriku. Dalam kekalutan itu, Andre berusaha menenangkanku. Sampai keesokan harinya, Andre yang mengurus segala proses pemakaman ayahnya. Ia juga berusaha tegar, meski dalam hati, ada campuran rasa bersalah. Dan hari-hari berikutnya, berlalu dalam duka yang mendalam. Andre tak lagi magang, melainkan, melakukan kewajiban, untuk menjaga, dan menemaniku sebagai mamanya. Di mata orang, Andre mungkin merupakan putra yang berbakti, menjadi tiang bagi keluarga yang sedang berduka. Tapi, di balik itu semua, peran Andre mulai berubah. Andre bukan hanya menggantikan Mas Basri sebagai kepala rumah tangga, tapi, ia juga mengisi kekosongan hatiku. Peristiwa yang sudah terjalin di malam itu, akhirnya, berlanjut hingga saat ini. Cinta kami tumbuh di atas tragedi, dan rasa bersalah itu. Aku memang sudah kehilangan suamiku. Tapi, karena Andre, hidupku jadi berwarna kembali. Dia bisa menggantikan peran Mas Basri dalam hidupku, sebagai suamiku yang baru.